Mereka yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kebahagiaan akan datang atas kemurahan Tuhan. Tuhan mengabulkan semua permintaan jika dilakukan dengan tulus. Tuhan akan menolong, tidak kurang sandang pangan, terkabul semua keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Nah, ketika yang mulia turun ke bawah, yang rendah naik ke atas, situasinya seperti apa? Dijelaskan di bagian sinom. Segala keinginan tidak ada yang terwujud. Kita ingin ini, tidak terwujud. Ingin itu, tidak terwujud. Apa yang dicita-citakan buyar. Apa yang dirancang berantakan. Ingin menang malah kalah. Nah, agaknya hukuman Tuhan yang datang. Yang tampak hanya perbuatan tercela. Orang besar kehilangan kebesarannya. Lebih baik tercemar nama daripada mati. Jadi orang besar kehilangan kebesarannya. Kenapa? Mereka hanya mengejar yang duniawi. Bahkan namanya tercemar juga tidak masalah. Itu istilah beliau, lebih baik tercemar daripada mati. Sementara yang orang kecil tidak mau mengerti keadaannya. Orang kecil yang tidak ngerti keadaannya itu kan mengeluh terus, protes terus, tidak puas terus, ngamuk terus. Jadi yang besar salah jalan, yang kecil tidak tahu diri. Orang alim penuh kepalsuan, di luarnya putih, dalamnya kuning. Ulamanya gemar maksiat, madat, madon, minum, berjudi. Para haji melemparkan ikat kepala hajinya. Kopiah hajinya dibuang. Jadi kalian maknai sendiri ya. Tidak teko mocone. Wanita kehilangan kewanitaannya karena pengaruh harta benda. Semua hanya bertujuan harta benda saja. Semuanya ingin kaya, maka yang alim jadi palsu. Di luarnya kelihatan putih sekali, tapi dalamnya kuning. Kenapa? Tujuannya duniawi. Ada ulama yang gemar maksiat. Ini sindiran beliau. Orang-orang yang sudah haji malah melemparkan kopiah hajinya. Tidak peduli dengan status hajinya. Yang wanita mengejar harta saja sehingga mudah dipengaruhi. Para pedagang dan saudagar tidak dihormati. Yang dihormati hanyalah harta bendanya saja. Itu mungkin kita sering ngeritik-ngeritik, maki-maki pengusaha ini, pengusaha itu, tapi kalau disangoni ya gelem. Nah, itu yang dihormati hanya hartanya saja. Jadi bukan orangnya. Seluruh dunia berorientasi benda. Kesengsaraan menjadi-jadi. Nah, ini pakai sengkolan lagi ya. Nirsat estining urip. Nirsat estining urip itu ya 1860 tahun Jawa. Tahun Jawa berarti sekitar tahun 1930 Masehi. Ini ganas-ganasnya Belanda. Juga orang-orang kita mungkin yang kerjasama dengan Belanda. Penghabisan penderitaan bila semua sudah mulai bertobat sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Sepenuh jiwa. Jadi lagi-lagi solusinya tetap
kembali, ayo kita sadar untuk kembali pada Tuhan. Nah, ini 3 yang terakhir dari serat Joko Lodang. Mendengar semua itu Mbok Perawan. Ini menarik ya. Ada Joko Lodang, ada Mbok Perawan. Bukan Mbok Rondo loh ya. Kamu istilah Mbok mesti Rondo. Tapi saya bilang Mbok Perawan. Mbok itu kalau dijawab bisa kakak perempuan. Kakak perempuan itu cirinya apa? Pengayom. Menyayangi, mengayomi. Perawan sama seperti Joko ya. Masih jernih, masih suci. Jadi Mbok Perawan itu seorang pengayom yang jernih, yang suci. Nah, orang yang semacam ini pasti akan merasa sedih melihat situasi seperti itu. Oleh karena itu, kemudian Joko Lodang berkata lagi, tetapi ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab. Di dalam ramalan yang sudah ditentukan, tetaplah berupaya, yang terjadi biarlah terjadi. Jadi ayo kita berikhtiar semampu kita, karena di dunia ini ada hukum sebab akibat. Kalau kita diam saja, situasi tidak akan berubah. Dan ini yang terus bagian dari ramalan ya, zamannya masih sama, tapi pada akhir pertengahan zaman, Wiku Sapto Ngesti Ratu 1877 tahun Jawa. Kalau tahun Masehi pas 1945. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Di waktu itulah orang yang mengantuk mendapatkan ketuk atau gong kecil yang banyak bertebaran di jalan-jalan, yang mendapatkan gembira hatinya karena isinya tidak lain adalah emas dan permata. Ini yang disebut futuristik tadi ya, ramalan. Bahkan beliau bisa menebak dengan tepat nanti situasi memprihatinkan karena penjajahan dan kesengsaraan masyarakat saat itu akan berakhir 1945 tahun Masehi. Ini tidak gampang-gampang ya untuk sampai makom ini. Tidak sekedar nebak-nebak. Kalau nebak-nebak ngarang kan bisa saja, oh nanti akhir tahun ini ada artis yang cerai. Itu gampang mungkin ya, ada, akan selalu ada masalahnya. Nanti ada orang besar yang meninggal, ya mesti akan selalu ada. Ini beliau presisi sampai ke tahunnya. Nanti bahkan untuk akhir hidup beliau sak tanggal-tanggalnya. Baik, ini serat Joko Lodang, cuma 9 memang. Gambuh, Sinom, sama Megatro. Nah, kita masuk lebih dalam lagi serat Sabdo Jati. Kalau ini sudah mulai lebih dalam lagi untuk solusi-solusi apa yang harus kita lakukan menghadapi wolak-wali ing jaman. Ya, Sabdo Jati berarti sabda tentang kesejatian. Oke ya, isinya begini, nasihat beliau. Ini ditulis terakhir sebelum nanti beliau meninggal. Jangan berhenti berusaha berbuat kebajikan agar kegembiraan dan keselamatan, tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, dan harus gemar prihatin. Ayolah ya teman-teman, meskipun masih muda boleh kok mencari rumus prihatinnya masing-masing. Nyari jalan tirakatmu sendiri untuk menajamkan dirimu.
Tidak hanya pikiranmu, tapi juga batinmu. Ada banyak cara, banyak jalan. Kalian boleh bikin rumus sendiri untuk melatih batin, melatih dirimu. Renungilah dengan seksama, urailah dengan cermat, telitilah jangan sampai salah, endapkan dalam hati. Ini menarik, ini sangat filosofis. Kalau kalian menghadapi sesuatu, jangan kesusu disikapi, jangan kesusu dibales, jangan kesusu dijalani, tapi pertama-tama apa? Renungkan dulu. Berpikir yang dalam dulu, ini sangat filosofis. Kalau sudah kamu urai, biar paham posisinya, kamu teliti. Dan tidak hanya itu, endapkan dalam hati, rasakan. Mengendapkan dalam hati itu berarti kira-kira mantepnya bagaimana, nyamannya bagaimana. Itu namanya diendapkan dalam hati. Disitulah kita bisa mudah menanggapi sesuatu. Jadi berarti yang nomor satu itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang nomor dua memerintahkan kita untuk berpikir jernih. Kita lihat bait ketiga. Senantiasa mendambakan anugerah kebaikan, mengendapkan pikiran hingga jernih, mengheningkan hati hingga kosong, meski sebenarnya berisi. Isinya adalah cipta yang sejati. Kalau ini secara umum nuntun kita untuk mengarahkan gerak hati. Ya, kalau bahasa lainnya niatnya harus lurus. Jadi selain kebaikan yang kita lakukan, pikiran yang jernih, orientasi dan tujuan serta niat kita yang lurus. Hati kita kosongkan dari kepentingan-kepentingan duniawi, kemudian kita isi dengan yang sejati. Senjata yang keempat apa? Kesabaran. Jalankan semua itu dengan penuh kesabaran. Sebab jika bergeser akan mengkhawatirkan. Jika kesurupan setan gundul yang menggoda membawa kendi, berisi uang banyak. Nah, yang bisa membuat kita kesurupan apa? Setan gundul. Setan gundul itu biasanya membawa kantong isinya uang. Jadi orang sudah tirakatan membersihkan hati, membersihkan pikiran, meluruskan niat. Begitu ketemu duit, bisa saja melenceng karena itu godaan paling berat. Yang bisa kesurupan jin lebih gampang, kalau kesurupan duit lebih susah. Setan gundul ambisi untuk nyari duit, kata Ronggo Warsito. Makanya hati-hati dengan setan gundul itu. Kan kita selama ini ada prinsip UUD, sopo-po ujung-ujungnya duit. Dengan uang apa sih yang tidak selesai? Tapi kalau kita seperti itu, ya kita kehilangan kejernihan diri tadi. Eman-eman. Nah, maka ayo kita prihatin, tirakat, ayo membersihkan pikiran, membersihkan hati, ayo mengorientasikan diri ke arah yang positif, niat yang baik. Mari menjalankannya dengan sabar dan hati-hati kesurupan. Dilanjutkan kesurupan selanjutnya apa? Bila terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan, akan menjadi sarang iblis. Senantiasa mendapatkan kesulitan, kerepotan, sulit menenangkan hati, seperti orang mabuk kepayang. Jadi selain duit tadi, kadang-kadang apa? Kita ngurusi hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada gunanya, yang efeknya kadang malah negatif. Kelihatan sibuk luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi
kita repot, kita sulit, tapi hati kita tidak tenang, seperti orang mabuk. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena kita terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan. Ya termasuk kalian ya, sekarang saatnya berarti kita cermati dalam sehari kita ngapain aja sih. Seminggu ini saya ngapain aja, menghasilkan apa, memproduksi apa. Kalau lebih banyak yang tidak penting, yang bukan-bukan, rumusnya beliau, berarti sebenarnya diri kita jadi sarangnya iblis. Iblis nyaman deket-deket kita karena kita melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Akhirnya apa? Kalau jadi sarangnya iblis, kata Ronggo Warsito, hatinya jadi tidak tenang. Was-was terus. Rasanya kok tidak nyaman terus. Seperti orang mabuk. Kita jalan kemana-mana seperti orang bingung. Tidak ngerti tujuan mau apa. Akhirnya apa? Kalau terlalu banyak melakukan hal yang tidak penting, akhirnya tidak tertarik terhadap perbuatan kebajikan. Terlalu sibuk dengan yang bukan-bukan, perbuatan baik jadi tidak menarik. Segala yang baik lari, sebab kita sudah atmosfernya atmosfer buruk. Lupa Tuhan. Lupa dengan ajaran Tuhan, ajarannya musnah berkeping-keping. Jadi dunia sekeliling kita akhirnya negatif semua. Yang positif kita lupa sudah. Nah, bukankah banyak orang pinter, banyak orang cendekiawan dan lain sebagainya. Tapi kata Ronggo Warsito apa? Namun demikian, yang melihatnya bagaikan matanya kemasukan pasir. Orang cerdas intelektual itu melihat semua itu kayak orang kelilipan. Jadi tidak terlalu peduli. Tidak kelihatan aslinya apa. Tidak melihat betapa sengsara, betapa banyak kebingungan, betapa banyak keresahan di sekelilingnya. Itu bahasa beliau seperti orang kelilipan. Yang bisa melihat itu kan ya tadi istilah beliau ya, ada orang pinter, ada para alim dan lain sebagainya. Itu tidak peduli dengan apa yang terjadi tadi. Seperti orang yang matanya kena pasir. Akhirnya apa? Banyak orang yang bersujud pada yang jahat. Orang jahat, orang buruk ditunduki sedemikian rupa, dianggap utusannya Tuhan. Nah, ini mulai sekarang kalau bahasa kita mempertuhankan yang bukan Tuhan. Bahkan orang jahat kita anggap utusannya Tuhan. Itu ketika kita tidak bisa tadi, tidak bisa tirakat, tidak bisa membersihkan hati, tidak bisa sabar, dan lain sebagainya. Nah, coba kita cek diri kita. Kata beliau selanjutnya begini, tapi bagi orang yang bijaksana, biasanya cirinya apa? Galau hatinya. Jadi, kenapa hatinya galau? Jika tidak ditiru, tidak ikut orang lain, dia disalahkan. Dan hidupnya jadi tanpa makna, tapi kalau ditiru, hidup jadi hina. Jadi orang bijaksana, dia bisa melihat, tapi dia bingung. Kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi tidak ada maknanya. Tapi kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi hina. Nah, milih mana kamu, hidup tidak bermakna atau hidup hina? Nah, itu berarti kata Ronggo Warsito tidak percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi beliau mengakhiri, yuk kembali sajalah pada Tuhan, pencipta segala sesuatu. Mereka yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kebahagiaan akan datang atas kemurahan Tuhan. Tuhan mengabulkan semua permintaan.
Jika dilakukan dengan tulus, Tuhan akan menolong. Tidak kurang sandang pangan, terkabul semua keinginan. Ini beliau menarik. Di belakang terus beliau bilang, bla 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 bla, beliau bilang, sang pujangga sambil menasehati, membuka rahasia ilahi yang banyak tersembunyi, sehingga dapat diketahui. Manusia yang hidup di zaman kerepotan, keburukannya meningkat, perbuatannya menjadi-jadi, pikiran-pikirannya sesat, keampuhannya tidak tampak lagi. Lama-kelamaan makin memprihatinkan. Merasakan ramalan tersebut, sang pujangga senantiasa merenung diri, melihat zaman penuh keprihatinan. Selesainya kapan? Ini ramalan lagi ya. Lagi-lagi beliau menyebut tahun 45 nanti. Waluyane benjang lamun ono wiku, memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, gali bedan tudang tuding, anacahken sakeing wong. Selesainya besok, ketika ada seorang wiku. Wiku ini setara, kalau sekarang mungkin begawan. Jadi seorang alim, orang suci, yang memuji yang tunggal sejati. Istilahnya bagus. Sabuk lebulir majnun, pakai ikat pinggang debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Ikat pinggang debu itu berarti sangat sederhana. Dia bukan orang kaya raya yang terikat oleh dunia. Dan seperti orang gila bahkan. Jadi apa? Tidak dipandang sama sekali pada saat itu. Tapi sebenarnya beliau ini seorang wiku, orang bijaksana, seorang pegawan. Hilir mudik menunjuk kian kemari, gali bedan tudang tuding. Ini mungkin menyebalkan bagi banyak orang, tapi dialah yang membangunkan banyak orang, mengarah ke banyak orang. Anacahken sakeing wong, menghitung banyak orang. Maksudnya apa? Menyadarkan, menunjukkan nilai masing-masing orang. Kamu itu anak bangsa, kamu itu punya tanggung jawab kemanusiaan, kamu itu sejenis itu. Dan itu terjadi dengan Sengkolo tadi ya, wiku memuji ngesti sawiji 1877 atau tahun Masehi 1945. Disitulah baru selesai zaman Kolo Bendu. Kolo Subo kang gumanti diganti dengan zaman Kolo Subo. Wong cilik bisa gumuyu, rakyat kecil bisa tertawa. Nora kurang sandang bukti, tidak kekurangan sandang pangan, sediane kabeh kelakon. Semua keinginannya terpenuhi. Nah, ini 4 yang terakhir ini ramalan tentang diri beliau sendiri. Penglihatan sang pujangga belum tuntas, seperti benang yang terus diulur. Namun karena umur, sudah saatnya mencapai kesejatian, pulang ke tempat yang sejati. Jadi beliau ini visinya, penglihatannya masih panjang, seperti benang yang diulur. Ingin cerita banyak, tapi terbatas oleh umur. Yang terlihat hanya kurang 8 hari lagi. Waktu kematian akan tiba. Terlihat di Lauhil Mahfud kembali menghadap Tuhannya, tepatnya pada hari Rebu Pon. Tanggal 5 kira-kira waktu zuhur, bulan Selo tahun Jimakir. Wuku tolu windu sengoro. Itu kalau dimasehikan tanggal 24 Desember 1873 pas.
itulah saat yang ditentukan. Jadi ini beliau membaca kapan aku meninggal bisa pas sak jam-jamnya. Kira-kira waktu zuhur Rebu Pon. Nah, yang terakhir beliau karya ini ditulis hari Rebu 28 Syawal tahun Jimakir dengan hitungan condro sembah mukso pujonggoji. Nah, ya sama 1802 atau kalau Masehi 1873. Jadi ini tidak lama setelah nulis serat ini beliau meninggal. Masih di tahun 1873. Nah, ini yang tadi kita sebut ya, sebuah filsafat sejarah yang spekulatif tapi futuristik, juga agak mistik. Yang ini, keahlian seperti ini ya mulai jarang hari ini. Baik, ini salah satu perspektif yang berbeda untuk kita memahami sejarah. Terakhir, ini ada serat, tapi saya tidak menyampaikan bait per bait, kunci-kunci saja ya, mungkin pada saatnya teman-teman perlu bahan untuk merenung. Saya ambil dari serat Pamoring Gusti, Pamoring Kawula Gusti. Jadi pamor itu semacam cahaya, semacam guratan yang muncul biasanya ada di keris itu ya. Nah, ini salah satu jalan ya menghadapi zaman edan. Tadi kita akan diminta untuk mendekat pada Allah. Apa sih yang harus dilakukan? Topo. Menurut Ronggo Warsito ada beberapa jenis topo. Ya istilahnya topo itu bahasa tasawufnya uzlah, menjauh, melakukan bahasa Jawanya tirakat, bahasa sufistiknya riadoh, latihan. Topo paling dasar ya topo jasmani, fisik. Ya kalau kita di bulan Ramadan itu kan topo fisik, puasa fisik. Ada topo budi. Topo budi itu kita menetapi akhlak yang terpuji, menyingkirkan akhlak yang tercela. Ada topo hawa nafsu. Topo nafsu itu mengendalikan 4 nafsu kita. Ada nafsu aluwamah, bahasa Jawa ya, kalau bahasa Arabnya lawamah. Ada nafsu amarah, ada nafsu supiyah, ada nafsu mutmainnah. Aluwamah nafsu biologis. Amarah itu emosi. Supiyah itu ambisi, pikiran, duniawi. Mutmainnah itu hati, ketenangan. Ini 4, mari kita kendalikan, itu namanya topo nafsu. Ada topo rasa. Topo rasa itu memusatkan perhatian selalu pada Allah. Mengheningkan hati, mempertajam mata batin. Batin kita sambungkan terus. Dalam zikir mengingat Allah. Namanya topo rasa. Kalau sudah topo rasa, ada topo sukmo. Topo sukmo itu ikhlas, batin jernih, dan hidup harmonis dengan sesama dan dengan alam semesta. Ada lagi topo cahyo, tirakat cahaya. Maksudnya apa? Membentuk jiwa kita agar tidak tergoda oleh cahaya duniawi apapun. Berarti ini level fana, sudah lepas dari segala godaan duniawi, dan puncaknya adalah topo urip. Topo urip itu memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita melakukan topo-topo ini, maka diri kita akan jadi manusia yang berpamor Gusti. Kalau di bahasa Indonesia kan bercitra Tuhan.
Inilah nanti dalam tasawuf yang disebut takholak bi ahlakillah. Nah, ini jalan agar kita tetap waras di zaman edan. Ya, kalian ingat-ingat saja, pilih saja, lakukan semampu kalian, entah di level yang mana, biar kita tetap waras menghadapi wolak-walik zaman. Baik, saya kira itu ya malam hari ini. Materinya agak padat, banyak. Ya, semoga rekamannya bagus. Kalau kalian tidak paham bisa mengulang-ulang. Saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan di tema yang berbeda. Setelah jungkir balik zaman di bulan ini, nanti kita tema baru bulan depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.